Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah aljabar linear. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Abdullah Hasan Nasiruddin dan rekan saya. Saya Umi Maya, dan rekan saya Azhara Sutriati Anita, dan rekan saya Mutia Ulia, dan rekan saya Nilasi Vanessa. Baik, kami dari kelompok 4 akan mengerjakan soal keempat yang sudah diberi. Penjelasan lebih detail sebagai berikut. Teman-teman, di sini kita akan bahas soal yaitu himpunan semua matriks 2x2 yang berbentuk A0, 0B dengan operasi penjumlahan matriks standar dan perkalian skalar standar. Di sini kita akan membuktikan apakah himpunan matriks diagonal 2x2 ini memenuhi sifat-sifat ruang vektor. Sifat yang pertama yaitu sifat tertutup. Nah, kita harus cek apakah himpunan ini tertutup terhadap penjumlahan. Untuk membuktikan sifat tertutup, kita ambil dua matriks sembarang di V, yaitu matriks A pada baris 1 A0, 0B dan B sama dengan baris 1 C0, 0D. Jika kita jumlahkan A plus B, hasilnya adalah A plus C 0, 0, B plus D. Karena hasilnya ini masih berbentuk matriks diagonal 2x2 dan berada di dalam himpunan V, maka terbukti tertutup terhadap penjumlahan matriks. Sifat yang kedua yaitu sifat komutatif penjumlahan. Selanjutnya kita cek apakah urutan penjumlahannya ini bisa dibalik. A plus B sama dengan B plus A. Lalu hasil dari A plus B adalah A plus C 0, 0 B plus D. Dan hasil dari B plus A adalah C plus A 0, 0 D plus D. Karena pada bilangan real A plus C sama dengan C plus A dan B plus D sama dengan D plus B, maka hasil penjumlahannya sama. Jadi terbukti bahwa A plus B sama dengan B plus A. Sifat asosiatif penjumlahan. Pada bagian ini kita akan membuktikan bahwa penjumlahan matriks memiliki sifat asosiatif. Secara umum ditulis A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Misalkan kita punya 3 matriks berbentuk diagonal. Matriks A sama dengan A0, 0B, matriks B sama dengan C0, 0D, dan matriks C adalah E0, 0F. Langkah pertama kita hitung A plus B terlebih dahulu. Sama dengan A plus C, 0, 0, B plus D. Kemudian hasilnya kita tambahkan dengan C. Maka A plus B plus C sama dengan A plus C plus E, 0, 0, B plus D plus F. Lalu kita menghitung B plus C sama dengan C plus E, 0, 0, D plus F. Lalu kita tambahkan dengan A. A plus B plus C sama dengan A plus C plus E, 0, 0, B plus D plus F. Ternyata hasil akhirnya sama. Jadi terbukti bahwa A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Artinya penjumlahan matriks bersifat asosiatif. Yang keempat ada elemen identitas. Kita buktikan bahwa dalam penjumlahan matriks terdapat elemen identitas. Secara umum berlaku A plus O sama dengan O plus A sama dengan A. Di sini O adalah matriks 0. Sekarang kita buktikan jika A sama dengan A0, 0B, maka A plus 0, A plus O sama dengan A plus 0, 0, 0, B plus O sama dengan A0, 0B sama dengan A. Begitu juga jika dibalik 0, O plus A sama dengan 0 plus A, 0, 0, 0 plus B sama dengan A0, 0B sama dengan A. Jadi terbukti bahwa matriks 0 adalah elemen identitas pada penjumlahan matriks. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembuktian yang kelima, yaitu inverse penjumlahan. Nah, di aksioma yang kelima ini, itu di inverse penjumlahan ini tuh disyaratkan bahwa untuk setiap elemen A di dalam himpunan V itu harus ada sebuah inverse penjumlahan yang biasa kita sebut dengan negatif A. Nah, sedemikian sehingga tuh nanti
hasilnya itu adalah matriks identitas penjumlahan atau matriks 0 yang biasa kita lambangkan dengan E. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa A plus negatif A itu sama dengan negatif A tambah A sama dengan E. Itu adalah hasilnya adalah matriks 0. Nah, di sini kita asumsikan bahwa matriks A itu tuh A, 0, 0, B. Maka inverse dari matriks A itu adalah negatif A. Sehingga menjadi negatif A, 0, 0, negatif B. Nah, kita jumlahkan tadi antara matriks A dan matriks negatif A. Itu A tambah negatif A itu adalah hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 0 itu adalah 0. 0 tambah 0 juga 0. Kemudian B tambah negatif 0 adalah 0. Nah, sehingga di A plus negatif A, matriks A tambah matriks negatif A itu adalah hasilnya adalah matriks identitas. Kemudian kita lihat juga untuk matriks negatif A tambah matriks A, apakah hasilnya juga adalah matriks identitas. Langsung tadi negatif A tambah A itu hasilnya adalah 0, 0 tambah 0 adalah 0, 0 tambah 0 adalah 0. Kemudian negatif B tambah B itu adalah 0. Nah, karena matriks A tambah matriks negatif A sama dengan matriks negatif A tambah matriks A itu hasilnya adalah matriks 0, sehingga terbukti bahwa ini tuh adalah inverse penjumlahan. Kemudian lanjut ke aksioma yang keenam, yaitu tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, syarat dari aksioma keenam ini itu adalah jika kita memiliki sebuah skalar sembarang yang biasa kita sebut dengan K dan sebuah elemen matriks U yang berada di dalam himpunan V, maka hasil perkalian K kali U juga harus berada di dalam himpunan V. Nah, ayo sekarang kita buktikan. Nah, ini jika K adalah skalar dan U adalah anggota dari V, maka K kali U adalah juga anggota dari V. Kemudian kita kalikan K kali U sama dengan, nah untuk U-nya itu, untuk U-nya ini itu adalah, matriks U-nya itu adalah A, 0, 0, B. Nah, kemudian kita kalikan K kali A, hasilnya adalah KA. Kemudian K kali 0, hasilnya adalah 0. K kali 0, juga hasilnya adalah 0. Kemudian K kali B, hasilnya adalah KB. Nah, karena hasilnya itu di sini kita amati itu tetap berbentuk matriks diagonal atau angka di diagonal utama dan 0 di bagian lainnya, dan KA dan B itu adalah bilangan real, maka KA dan KB juga adalah bilangan real. Sehingga karena hasilnya itu tetap mempertahankan syarat keanggotaan himpunan V, maka kita simpulkan bahwa K kali U itu adalah anggota V. Dengan demikian, aksioma 6 juga terpenuhi atau terbukti. Saklar pada matrik diagonal. Yang bagian 7 adalah pembuktian sifat distributif, yaitu tujuannya membuktikan bahwa KU plus V sama dengan KU plus KV. Langkah yang pertama, kita misalkan matrik U dan V, yaitu U-nya adalah matrik A 00B dan V-nya adalah matrik COOD, dengan K adalah satuan bilangan saklar. Langkah yang kedua, kita jumlahkan matrik U dan V-nya. Penjumlahan matriks dilakukan dengan penjumlahan elemen yang seposisi, yaitu di mana U plus V menjadi A plus C, 0, 0, B plus D. Langkah yang ketiga, kita kalikan hasilnya dengan skalar K, yaitu kalikan setiap elemen dengan K, sehingga menghasilkan K dikali dengan A plus C, 0, 0, dan K dikalikan dengan B plus D.
Langkah yang keempat, gunakan sifat distributif perkalian bilangan sehingga menghasilkan KA plus KC 0, 0, KB plus KD. Langkah yang kelima, kita kelompokkan kembali yaitu menjadi KA 0, 0 KB ditambah KC 0, 0 KD. Langkah yang keenam, kita bisa menentukan bentuk kembali menjadi KU dan KV, yaitu kita keluarkan K-nya menjadi K dikalikan dengan matriks A 00B dan K dikalikan dengan matriks C 00D, sehingga untuk bagian 7 itu terbukti. Selanjutnya, bagian 8, pembuktian sifat distributif terhadap percobaan saklar. Di sini tujuannya adalah membuktikan bahwa alpha plus beta x sama dengan alpha x plus beta x. Langkah yang pertama, kita misalkan matriks S-nya yaitu adalah matriks A1 00 B1. Yang langkah kedua adalah kalikan matriks dengan jumlah saklar, yaitu di mana alpha plus beta x sama dengan alpha plus beta A1 00 alpha plus beta B1. Gunakan sifat distributif bilangan yaitu menjadi A alpha A1 plus beta A1 00 alpha B1 plus beta B1. Langkah yang keempat, kita bisa pisahkan menjadi dua matriks yaitu di mana menjadi alpha A1 00 alpha B1 ditambah dengan beta A1 00 beta B1. Lalu kita keluarkan alfanya dan betanya menjadi alpha matriks A1 00 B1 ditambah beta matriks A1 00 B1, sehingga pada bentuk bagian ke-8 ini itu terbukti. Selanjutnya yang ke-9 yaitu asosiatif perkalian skalar, di mana L dikali A kemudian dikali K sama dengan K dikali L dikali A, atau skalar L dikali A kemudian dikali skalar A sama dengan skalar K dan skalar L dikali matriks A. Kemudian ruas kiri itu skalar K dikali skalar L dikali matriks A sama dengan KLA 0, 0 KLB. Kemudian untuk ruas kanan itu skalar KL dikali kemudian dikali matriks A. Hasilnya sama, yaitu KLA 0, 0 KLB. Maka berlaku terbukti karena ruas kanan dan ruas kiri sama, berlaku asosiatif perkalian skalar. Kemudian selanjutnya yaitu yang ke-10, identitas skalar, yang dimana A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. 1 dikali A sama dengan 1A 0, 0, 1B, maka hasilnya jadi A 0, 0B, yaitu matriks A sendiri. Jadi terbukti ada identitas skalarnya, yaitu 1. Jadi karena 10 syarat terpenuhi, maka himpunan matriks 2 kali 2 dengan bentuk A0, 0B dengan operasi penjumlahan matriks standar dan perkalian standar adalah ruang vektor. Itu adalah tadi presentasi dari hasil diskusi kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pekerjaan kami ada yang salah dan kurang tepat. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa besok lagi.